Penggunaan singkatan Amin untuk pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi masalah bagi lawan politik mereka. Belakangan ini, ada anggapan pengucapan Amin terkesan condong pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan mereka mencoba menghindarinya. Dari ini nggak Pak, yang doa jadi kabul Pak, udah nggak Amin lagi Pak. Insya Allah Indonesia maju. Amin. Thank you Pak. Kok kabul? Insya Allah Indonesia maju. Amin. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita. Kok kabul? Nangkep, saya nangkep. Bahkan, tidak sedikit pendukung capres dan cawapres lain mengganti lafal Amin menjadi qabul saat menutup pembacaan doa, terutama ketika berkumpul atau berkonsolidasi pemenangan pemilu 2024. Mengisi kursi di sini. Kabul. Nah, saya Demokrat ingin meyakinkan masyarakat ke depan punya pekerjaan yang layak, yang halal, punya penghasilan yang juga mencukupi kehidupan hari-hari sehingga punya daya beli yang juga baik. Kabul. Dengan demikian, kita berharap kualitas kehidupan masyarakat kita, terutama di DKI Jakarta, saat ini saya berada di DKI Jakarta, juga semakin baik dari hari ke hari. Kabul. Selain itu, candaan terkait pengucapan Amin dan nomor urut juga sudah membuat politisi membuat heboh dan kemudian viral di media sosial. Paling anyar adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Jadi kalau soal maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya, itu kalau tahiyatul lahir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul lahir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kalau beliau sini enggak. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah pun angkat bicara. Lewat akun X pribadinya, Fahri Hamzah mengatakan pendukung Prabowo Gibran itu menyalahkan Anies Muhaimin yang menggunakan singkatan Amin. Hal itu ia sampaikan mengomentari video perbincangan Anies Baswedan dan Ustadz Abdul Somad. Bercanda begini sih nggak apa-apa, hanya jangan dipolitisir. Tapi memang sebaiknya singkatan politik beginian tidak bagus. Kita terseret pertengkaran yang nggak perlu. Sementara itu, menanggapi pidato Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis, turut memberikan komentar pedas. Khalil menilai pidato Zulhas yang memuat candaan mengenai agama tidak lucu dan hanya membuat gaduh umat. Candaannya kering dan tidak lucu. Mungkin bagi sebagian orang merasa agamanya dilecehkan, atau bahkan ada yang menuntut minta maaf dan melaporkan. Ia mengatakan candaan mengenai gerakan sholat itu tidak pantas disampaikan oleh Zulhas. Terlebih, pernyataan tersebut hanya untuk mengajak memilih pasangan calon presiden pilihannya. Itu tidak pas disampaikan. Kini orang pada sadar dengan politik rasional, tapi Anda bawa agama dalam candaan untuk memilih paslon tertentu. Ia lantas menyarankan Menteri Perdagangan itu untuk mencari candaan yang lebih lucu dan tidak perlu mengaitkan agama lain. Saran ini pun dimuat Khalil di akun Instagram dengan menandai akun Instagram Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli, cari candaan dan humor yang lucu aja dah, jangan nyerempet-nyerempet agama gitu. Jadi kalau soal maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya, itu kalau tahiyatul lahir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul lahir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kalau beliau sini enggak ya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah. Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto adalah pembina APSI. Di hadapan ratusan peserta, Zulkifli Hasan berkelakar kini ada masyarakat yang diam usai surat Al-Fatihah dibacakan oleh imam saat sholat maghrib. Seharusnya langsung membaca amin. Ia mengatakan, saya keliling daerah Pak Yai, di sini aman. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah.
Jadi kalau sholat maghrib baca waladhdallin, baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang, Pak. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu, Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kalau beliau sini enggak, ya. Menurutnya, orang-orang yang terdiam usai baca waladhdallin itu karena mereka cinta kepada Capres Prabowo Subianto. Ada yang diam sekarang banyak, saking cintanya kepada Pak Prabowo. Tidak hanya itu, Zulhas juga mencontohkan kini banyak orang yang ketika gerakan tahiyatul akhir dalam sholat menunjukkan 2 jari. Itu kalau tahiyatul akhir awalnya gini, sekarang jadi gini, kata Zulhas. Partai Amanat Nasional masuk dalam koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PBB, Demokrat, PSI, Gelora, Garuda, dan Prima. Amin dan jari telunjuk mengacung merupakan kekhasan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yaitu rival Prabowo Gibran yang diusung Zulkifli Hasan dan kawan-kawan.